Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua bermarga Zhao itu sepertinya mengenali keduanya dan langsung tersenyum sebelum menjawab, jadi ternyata itu adalah saudara Mei. Orang tua ini sedang bepergian ke dekat dengan anggota sekte ketika dia melihat bahwa perubahan yang menakjubkan telah terjadi di sebuah pulau di kejauhan. Alhasil, kami baru saja sampai di sini. Anda saudara tampaknya cukup berpengalaman, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh tentang pertanda surgawi? Wanita itu dengan sopan menjawab, saudara Zhao pasti bercanda. Jika Anda tidak tahu tentang pertanda surgawi, lalu bagaimana saya dan saudara laki-laki saya? Namun, tampaknya terkait dengan sedikit Yin Qi. Saya menduga bahwa harta yang sangat jahat sedang dibawa ke dunia ini. Adapun pria di sisinya, dia hanya mengangguk secara terpisah. Orang tua itu tidak mempermasalahkan bagaimana orang itu bersikap. Sebaliknya, dia batuk ringan dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika suara melodi seruling datang dari kejauhan. Garis cahaya hijau berkelap-kelip di kejauhan, dan melesat ke arah mereka. Ekspresi wanita itu berubah beberapa kali setelah mendengar suara seruling, tetapi wajahnya segera kembali normal. Pria tua Zhao awalnya tercengang, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan melihat lagi wanita itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adapun pria di sisi wanita itu, jejak kemarahan muncul dalam ekspresinya yang tenang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hijau mendekati mereka, memperlihatkan seorang pemuda yang terbang di udara sambil memegang seruling di depannya. Dengan penampilannya yang tampan dan jubah putihnya yang berkibar, ia tampil percaya diri dan santai. Pria berpakaian putih itu terbang di depan sekelompok orang dan dengan keras berbicara kepada wanita dengan semangat tinggi, "Saya tidak akan pernah menduga bahwa Nona Mei sudah tiba di sini." Jejak ketidakberdayaan muncul di wajahnya dan dia dengan enggan menjawab, "Rekan Daois Fu, kamu juga datang." Dia tidak tampak sangat senang melihatnya. Kakak laki-laki wanita itu berbicara dengan suara serak dan dingin, "Mengapa kamu di sini? Adik perempuan saya telah mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi teman Dao Anda. Mengapa Anda terus mencoba dan bergaul dengannya? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan berani mengusir Anda hanya karena Anda memiliki seorang kultivator formasi inti? Bagaimanapun, aku dengan tulus terpesona dengan adik perempuanmu. Selama dia masih belum menikah, saya akan selalu mengejarnya. Rekan Taois Mei telah menangkap pengabdian total saya." Pria berpakaian putih itu menjadi linglung saat dia melirik wanita bermarga Mei. Ketika wanita itu mendengar ini, pipinya memerah dan dia berbalik, tidak lagi mengindahkannya. Adapun kakaknya, dia mengungkapkan ekspresi kasar. Dikombinasikan dengan penampilannya yang mengerikan, dia tampak sangat menakutkan. Tetap saja, pria berpakaian putih itu terus menatap wanita itu dari belakang tanpa memperhatikan orang lain. Orang tua Zhao memutar matanya dan memutuskan untuk meredakan ketegangan dengan mengubah topik pembicaraan ke pulau itu. "Tidak perlu emosi untuk mengaburkan alasan Anda. Dalam waktu singkat, saya khawatir ada lebih banyak rekan Taois, jadi jika ada harta yang benar-benar muncul di pulau itu, maka sebaiknya kita bertindak cepat. Kalau tidak, senior formasi inti bisa tiba, dan kita akan dibiarkan tak berdaya." Ketiganya sedikit terkejut setelah mendengar itu. Pria berpakaian putih dengan santai melihat ke atas dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pertanda surgawi sudah mulai berubah. Orang tua dan saudara Mei mendongak kaget setelah mendengarnya. Benar saja, awan hitam yang terus bergulir mulai berputar di sekitar titik pusat, dan awan besar Yin Qi yang berkumpul di bawah pulau tiba-tiba mulai mengembang, seolah-olah monster hitam tiba-tiba muncul. Apa itu? Mungkinkah harta tiba-tiba memasuki dunia ini? Wanita itu bertanya dengan wajah pucat karena heran.
Ekspresi aneh muncul di wajah kakaknya saat dia menatap pulau itu dan berkata, "Ayo kita lihat. Mungkin sebuah kesempatan akan muncul di hadapan kita." Ketika wanita itu mendengar kakaknya, dia dengan ragu berkata, "Tapi bagaimana jika itu bukan harta karun? Bagaimana jika itu adalah ahli yang menyempurnakan teknik kelas atas? Bisakah kita memprovokasi orang seperti itu?" Kakaknya dengan tidak sabar berkata dengan suara dingin, "Tidak ada apapun di dunia ini tanpa risiko, dan selalu ada tingkat bahaya yang terkait dengan perolehan harta karun. Selain itu, jika memang ada senior di pulau itu, kami hanya akan meminta permisi dengan kata-kata sopan." Kemudian tanpa memperhatikan yang lain, dia menginjak alat sihir pedang di bawah kakinya dan terbang ke arah pulau kecil itu. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bergegas mengejarnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pria berjubah putih itu mengungkapkan sedikit keraguan dan melihat ke arah pria tua itu. Melihat lelaki tua itu belum bertindak, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan Taois Zhao tidak ingin mencari tahu apa yang terjadi? Anda adalah orang pertama yang mengusulkan menuju ke pulau itu, tetapi Anda tampaknya telah berubah pikiran." Petik 2. Orang tua itu terkekeh dan memutar-mutar janggutnya sambil dengan tenang berkata, "Orang tua ini hanya memberi saran, aku tidak pernah mengatakan bahwa akulah yang akan pergi. Selain itu, saya telah membawa sekelompok junior bersama saya dan saya tidak ingin ada bahaya yang menimpa mereka. Jika benar-benar ada harta, maka kalian bertiga rekan Taois mungkin memilikinya." Kata-kata saudara Zhao cukup menyenangkan untuk didengar, tetapi saya curiga Anda hanya ingin kami mengintai Anda. Pria berpakaian putih itu memelototi pria tua itu sebelum menatap ke arah saudara Mei dan bergegas mengejar mereka dengan gigi terkatup. Pria tua itu menyaksikan pria berpakaian putih itu terbang ke kejauhan, sebelum menggelengkan kepalanya dengan lemah dan bergumam, "Oh, wanita cantik benar-benar penyebab malapetaka. Emosimu itu hanya akan membawa masalah besar untukmu." Ketika para murid di belakangnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Ketika ketiga pembudidaya terbang ke pulau itu dan langsung memasuki area di bawah pertanda surgawi, roh lelaki tua itu bergetar ketika dia menatap pulau itu dengan gugup. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara dingin dari belakangnya, "Yah, bukankah kamu pintar? Anda tidak berani menghadapi bahaya. Yah, bahkan jika ada harta karun, bagaimana kamu akan membaginya dengan murid-muridmu?" Ketika orang tua Zhao mendengar ini, hatinya sangat terguncang. Dia dan murid-muridnya buru-buru berbalik, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak orang lain. Orang tua itu menjadi takut setelah tidak melihat siapapun, tetapi dia buru-buru berbicara dengan nada tergesa-gesa, "Saya tidak tahu senior mana yang telah menghiasi kita dengan kehadirannya, tetapi saya, Zhao Qiao dari Sekte Matahari, memberi hormat kepada Anda." Tanpa tubuh yang terlihat, suara dingin itu berfluktuasi di udara tanpa titik asal yang jelas, "Sekte Matahari Besar. Siapa Bu Diankong bagimu?" Orang tua itu gemetar dan buru-buru menjawab, "Master Sekte adalah paman senior saya." "Apakah senior mengenalinya?" Setelah jeda beberapa saat, suara itu berbicara dengan nada yang lebih hangat, "Hehe. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Saya awalnya bermaksud membunuh Anda untuk mengurangi kehadiran yang menjengkelkan di daerah itu, tetapi karena Anda adalah murid dari sekte kenalan saya akan mengampuni Anda. Namun, jika kalian para junior cukup bodoh dan berani bergerak, jangan salahkan karena kejam. Tentu saja, kami benar-benar tidak akan merepotkan senior." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Namun, dia merasa agak lega dan dalam hati memuji seniornya karena menjaga hubungan persahabatan. Pada saat itu, pria berpakaian putih itu mengejar saudara Mei dan mereka telah mendekati lembah di dekatnya,
Tetapi ketika mereka akan masuk, lingkungan mereka bergetar dan mereka tiba-tiba menemukan diri mereka dikelilingi oleh penghalang cahaya. Ketiganya secara bersamaan mendengar suara tenang pria itu, kembali. Jika Anda terus maju, tangan saya akan dipaksa. Tiga pembudidaya pendirian yayasan saling melirik dengan bingung. Pria bermarga Mei tidak dapat tetap tenang dan dengan keras bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa rekan Daois ini dan apa yang membawanya ke pulau ini? Aku akan menghitung sampai 10. Jika Anda tidak mau pergi, maka tubuh Anda akan tetap di sini selamanya." 10, 9, 8. Han Li mengabaikan pertanyaannya dan dengan belak-belakan mulai menghitung dengan nada dingin. Wajah ketiganya mengungkapkan keraguan. Dari nada suaranya, mereka tidak bisa memastikan apakah dia hanya menggertak, atau apakah dia benar-benar seorang pembudidaya formasi inti. Selama keraguan mereka, Han Li telah menghitung sampai 5 dan lebih dari 10 boneka kera besar muncul di dalam penghalang cahaya dengan sekejap. Mereka disusun membentuk setengah lingkaran dan dengan tertib mendekati ketiga pembudidaya tersebut. "Buruk, cepat, pergi. Itu adalah boneka kelas tinggi. Kami tidak mampu melawan mereka." Wanita itu sepertinya mengenali keganasan boneka dan wajahnya dengan cepat memucat. Dia kemudian meraih lengan kakaknya dan terbang tanpa penjelasan lebih lanjut. Pria berpakaian putih itu juga merasakan ketakutan dari boneka-boneka itu dan merasakan napasnya menjadi dingin sebelum dengan cepat mengikuti mereka. Setelah melihat mereka, Han Li berhenti menghitung, dan boneka kera besar berhenti mengejar mereka setelah hanya mengejar mereka sejauh sekitar 100 meter. Setelah ketiganya terbang, boneka kera kembali ke penghalang cahaya dan menghilang tanpa jejak. Han Li masih duduk bersila di pintu masuk lembah dan perlahan membuka matanya, tapi dia tampak sangat serius. Selain beberapa pembudidaya kelas rendah di sekitar pulau, dia juga memperhatikan keberadaan pembudidaya formasi inti. Meskipun kecepatan pembudidaya bisa dianggap luar biasa, dia ditelanjangi di bawah indera spiritual Han Li. Dia berharap dengan menakut-nakuti mereka bertiga, mereka akan memberi tahu sesama pembudidaya yayasan untuk melarikan diri juga. Dia tidak perlu takut pada kultivator kelas itu, tetapi dia lebih suka menghindari pembantaian yang tidak perlu. Namun, ini baru permulaan. Dia memperhitungkan jika ada masalah nyata yang akan datang, kemungkinan besar mereka akan tiba pada hari terakhir ritual teknik kebangkitan jiwa. Lagi pula, dengan sisa waktu sebanyak ini, para pembudidaya kelas tinggi di dekatnya seharusnya sudah menerima informasi. Han Li memperhitungkan bahwa akan ada paling banyak 4 pembudidaya formasi inti yang hadir pada hari terakhir. Hampir tidak mungkin bagi seorang pembudidaya Nas Chen Sol untuk kebetulan berada di dekatnya, bagaimanapun juga ini bukan laut luar. Dalam hamparan lautan yang begitu luas, seseorang biasanya hanya akan menemukan beberapa pembudidaya formasi inti paling banyak. Dan pada kultivasinya saat ini, Han Li tidak perlu takut dari mereka. Meskipun dia tidak ingin menarik perhatian, jika para pembudidaya itu tidak mau mundur, dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan kejam. Setelah sampai pada kesimpulan itu, wajah Han Li menjadi tanpa ekspresi, dan dia menutup matanya sekali lagi. 3 pembudidaya pendirian yayasan telah kembali ke tempat mereka berangkat, membuat Pak Tua Zhao cukup bingung. Orang tua itu bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Kalian bertiga rekan Taois telah menjelajahi pulau itu." Jejak ketakutan muncul di mata wanita itu dan dia menggelengkan kepalanya, "Kami terlambat. Kultivator lain telah menetapkan batasan di dekat area pertanda surgawi. Kultivator mengendalikan beberapa boneka tingkat tinggi, dan berbicara dengan nada mendominasi. Saya rasa dia adalah seorang kultivator formasi inti." Orang tua itu berhenti sejenak sebelum berkata, "Seorang pembudidaya formasi inti. Tampaknya ada lebih banyak pertanda surgawi ini daripada yang terlihat. Tampaknya tidak terbentuk secara alami."
Mungkinkah harta benar-benar muncul? Pria berpakaian putih itu mengelus seruling di tangannya dan berkata, siapa yang tahu? Tapi bisa dibilang kamilah yang pertama tiba di pulau itu. Saya kira kultivator formasi inti sudah berada di pulau sebelum pertanda surgawi terjadi, dan meletakkan formasi mantra sebelumnya. Tampaknya ada misteri di sana. Pak Tua Zhao berpikir sejenak dan bertanya, seperti apa kultivator formasi inti itu? Mungkin kita bisa menemukan identitasnya dari penampilannya. Saudara Mei dan pria berpakaian putih saling memandang dengan cemas. Pria tua itu mengerutkan alisnya dan mengungkapkan sedikit keraguan, apakah Anda tidak melihat penampilannya? Ketika pria berpakaian putih melihat ekspresi pria tua itu, dia mengingat masalah sebelumnya dan wajahnya menjadi cemberut. Dia berkata dengan sangat kesal, jika saudara Zhao meragukan kata-kata kami, maka dia bisa mencari sendiri dan melihat apakah senior itu akan memperlakukan Anda dengan lunak atau tidak. Saya tidak percaya dia akan melakukannya. Orang tua itu terkekeh dan menjawab, rekan Taois salah paham, itu hanyalah pertanyaan impulsif. Karena pulau ini sudah memiliki senior formasi inti di atasnya, maka tidak ada tempat di sini untuk orang-orang kultivasi kita, terlepas dari apakah ada harta yang benar-benar muncul atau tidak. Pria bermarga Mei melengkungkan bibirnya dan dengan marah berkata, itu mungkin tidak benar. Bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya formasi inti, jika kita bergandengan tangan dengan selusin sesama Taois pendirian yayasan, mungkin kita bisa menandinginya. Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Mei pasti bercanda. Belum lagi kami tidak memiliki banyak pembudidaya pendirian yayasan, kami bahkan tidak tahu apakah benar-benar ada harta di pulau itu atau seberapa berharga harta itu. Siapa yang mau secara membabi buta menyinggung seorang pembudidaya formasi inti karena tidak berpotensi apa-apa? Ketika saudara-saudaranya mendengar kata-katanya, mereka meringis dan membuka mulut, tetapi mereka tidak bisa memikirkan apapun untuk membantahnya. Akibatnya, mereka hanya bisa menghela nafas dan diam-diam menutup mulut mereka. Wanita bermarga Mei menoleh ke sisinya dan dengan lembut berkata, kakak, karena terlalu banyak ketidakpastian, kita harus pergi. Tidak ada gunanya melibatkan diri kita lebih jauh. Kakaknya jelas ragu-ragu karena ketidakpastian. Meskipun dia tahu bahwa seorang pembudidaya formasi inti telah mengambil tindakan dan tidak mungkin memperoleh keuntungan apapun, itu juga tidak umum untuk menemukan harta langka yang muncul di dunia. Karena itu, dia enggan untuk pergi. Lagi pula, bagi pembudidaya liar seperti dia dan saudara perempuannya, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pergi. Tidak ada yang pergi sampai saya memberi mereka izin. Sebelum saudara itu bisa menyelesaikan pikirannya, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari berbagai arah. Saudara Mei dan pria berpakaian putih terkejut dan segera meraih kantong penyimpanan mereka saat mereka dengan waspada melihat sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak pembicara. Dengan indera spiritualnya yang terus-menerus menyapu sekelilingnya, pria bermarga Mei bertanya kepada pria tua itu dengan nada dingin, rekan Taois Zhao, apa yang terjadi? Pria tua itu tersenyum pahit dengan sikap tak berdaya dan berkata, jangan tanya saya juga tidak diizinkan pergi. Ketika tiga lainnya mendengar ini, mereka langsung merenungkan apakah orang tua itu percaya atau tidak. Namun, lamunan mereka terganggu oleh kilatan cahaya kuning 30 meter jauhnya, yang mengungkapkan siluet putih. Ki putih melilit sosok itu, dan itu tampak buram. Ketika ketiganya melihat ini, mereka langsung ketakutan, dan secara refleks melepaskan alat sihir mereka di depan mereka saat mereka dengan waspada menonton siluet. Sosok putih itu berbicara dengan suara sedingin es dan nada kesal, Mungkinkah kalian para junior ingin menyerangku? Meskipun wanita bermarga Mei tidak mampu melihat penampilan sebenarnya dari siluet putih,
dari fluktuasi ki spiritualnya, dia mengenalinya sebagai pembudidaya formasi inti. Wajahnya memucat dan dia dengan bijaksana menjelaskan, kami tidak berani. Hanya saja kami tidak tahu bagaimana kami menyinggung senior dan mengapa dia tidak mengizinkan kami bersaudara untuk pergi. Menyinggung saya? Tidak, saya hanya tidak ingin membiarkan berita ini menyebar keluar. Dan sampai saya mengetahui apakah harta karun telah muncul di pulau itu atau tidak, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Kalau tidak, aku akan segera mengakhirimu. Siluet putih berbicara dengan arogan. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka terkejut. Pria berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan bertanya, karena itu masalahnya, lalu bagaimana kalau senior pergi dan melihatnya? Siluet putih mendengus dan berkata, tenang, aku akan pergi sekarang, tapi sebelum itu, beri aku penjelasan rinci tentang apa yang kamu lihat di pulau itu. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling melirik. Wanita itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, sebenarnya, kami tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Kami melarikan diri setelah banyak boneka dilepaskan ke arah kami. Saat itu, wanita itu kemudian memberikan narasi rinci tentang apa yang terjadi di pulau itu. Setelah beberapa saat hening, siluet putih itu tertawa kecil dan berkata, mengendalikan banyak boneka kelas atas adalah di luar kemampuan seorang pembudidaya yayasan. Sepertinya kalian bertiga agak cerdas. Jika Anda menunda, Anda pasti sudah mati. Segera setelah itu, siluet putih kabur dan melesat menuju pulau kecil. Yang lain menjadi gembira karena melihat peluang potensial untuk melarikan diri. Namun, mereka mendengar suara siluet perlahan berbicara dari kejauhan, aku sudah memberitahumu sekali, jika kamu berani pergi sebelum aku kembali, jangan salahkan aku jika aku pergi untuk membunuhmu. Aku bukan orang yang pemaaf. Kata-katanya berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia semakin menjauh. Dengan cahaya putih yang sekarang begitu jauh, mereka awalnya berencana untuk menyelinap pergi. Tetapi setelah beberapa pertimbangan konsekuensinya, tidak ada yang berani pergi dan memprovokasi pembudidaya formasi inti. Pada saat yang hampir bersamaan, Han Li membuka matanya dan memasang ekspresi cemberut. Han Li bergumam dengan suara yang tampak kesal, kupikir dia akan datang besok. Saya tidak berharap dia menjadi tipe yang tidak sabar. Petik 2. Ekspresi Han Li kemudian bergerak, dan dia melirik ke arah lain dengan ekspresi termenung. Dia menoleh ke langit dan menghela nafas, masih ada satu lagi. Sepertinya saya harus berurusan dengan mereka satu per satu. Tidak mungkin bagi saya untuk menakut-nakuti para pembudidaya formasi inti. Dengan mengatakan itu, Han Li menepuk kantong binatang roh di pinggangnya dan melepaskan awan besar kumbang pemakan emas yang berdengung dan tercemar hitam. Setelah berputar sekali di sekitar kepalanya, mereka mengembun menjadi tombak 3 warna besar. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Han Li menatap tombak itu sejenak dan berteriak, pergi. Tombak itu kemudian segera bergetar dan melesat tanpa jejak. Saat Han Li menatap ke arah tombak besar itu, jejak niat membunuh muncul di matanya. Siluet putih mendekati pulau kecil dan berhenti di tepinya saat ki putih kemudian menghilang untuk mengungkapkan seorang kultivator parubaya yang tampak pucat tanpa darah. Dia melihat ke atas pada pertanda surgawi di langit dan ekspresi aneh berkedip di matanya. Dia kemudian membungkus tubuhnya dengan ki putih sekali lagi dan mengaburkan penampilannya sebelum menghilang secara kabur. Siluet putih telah menggunakan teknik gerakan tersembunyi, ingin menyelinap ke pulau dan menyelidiki. Pada saat itu, lebih dari 10 garis cahaya merah terbang dari sisi lain pulau sambil mengawal kereta terbang yang indah. Kereta terbang itu panjangnya 27 meter dan dibuat dari jenis kayu harum yang tidak diketahui. Itu dilapisi dengan karakter jimat dan bersinar dengan cahaya putih. Kereta ditarik oleh 3 burung iblis biru.
Burung-burung ganas ini memiliki panjang 3 meter, dengan 6 mata, dan 4 sayap. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menarik kereta ke pulau kecil dalam sekejap mata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.